Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rabbani Yusuf, NIM K0211911028. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi saya, yakni uji penentuan trigliserida. Trigliserida merupakan komponen utama dalam asupan makanan, terdiri atas 98% trigliserida dan 2% kolesterol, yakni bebas dan ester. Trigliserida ini dapat dipasok dalam jumlah yang berlimpah untuk memasok kebutuhan energi selama berbulan-bulan, misalnya pada orang yang obesitas. Trigliserida ini dapat disimpan dalam jaringan adiposa, otot rangka, paru-paru, hati, dan usus untuk memenuhi kebutuhan energi untuk proses metabolisme. Bahan pemeriksaan yang digunakan pada uji pemeriksaan trigliserida ini yakni serum. Serum didapatkan dari dalam darah yang telah disentrifugasi. Sampel darah yang telah diambil dimasukkan ke dalam sentrifug, kemudian diputar dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 menit. Hasilnya terdapat cairan yang terpisah dari padatan. Cairan inilah yang disebut dengan serum. Prinsip dari pemeriksaan trigliserida adalah pengukuran trigliserida setelah pemecahan enzimatik dengan lipoprotein lipase. Mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut. Trigliserida dengan adanya enzim lipoprotein lipase akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dengan adanya adenosin trifosfat ATP oleh enzim gliserol kinase dirubah menjadi gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, gliserol 3-fosfat dioksidasi oleh enzim gliserol fosfat oksidase menjadi dihidroksionte fosfat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang terbentuk bereaksi dengan 4 aminofenazon dan 4 klorofenol membentuk senyawa 4 benzokuinon monoimino fenazon yang berwarna kuning kecoklatan. Tujuan pemeriksaan trigliserida yaitu untuk menentukan kadar trigliserida dalam serum darah. Alat-alat yang akan digunakan dalam uji pemeriksaan trigliserida yakni yang pertama tabung reaksi, mikropipet, makropipet, penangas, fotometer, dan sentrifug. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam uji pemeriksaan trigliserida yakni yang pertama, darah yang sudah mengalami sentrifugasi dipisahkan dari serumnya dengan cara dipipetkan ke dalam tabung reaksi yang baru dengan menggunakan mikropipet. Selanjutnya, untuk pembuatan larutan blanko ditambahkan 1,0 ml reagen RGT ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, untuk larutan standar ditambahkan 10 mikroliter larutan standar trigliserida ke dalam tabung reaksi diikuti dengan penambahan 1,0 ml reagen RGT. Selanjutnya, untuk serum sendiri dipipetkan serum sebanyak 10 mikroliter ke dalam tabung reaksi dan diikuti dengan penambahan 1,0 ml reagen RGT. Setelah persiapan selesai, untuk pengukuran absorbansinya, ketiga tabung reaksi kemudian diinkubasikan di atas penangas dengan suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah melakukan proses inkubasi terhadap serum, larutan blanko, dan larutan standar, selanjutnya itu dilakukan pengukuran absorbansi terhadap ketiganya, yakni dengan cara menggunakan alat spektrometer dengan panjang gelombang 500 nanometer. Setelah melakukan absorbansi, hasil absorbansi dimasukkan ke dalam formula rumus berikut untuk mendapatkan kadar trigliserida dalam serum. Berikut merupakan interpretasi terhadap hasil uji kadar trigliserida.
Pada persiapan larutan blanko standar dan serum, dilakukan inkubasi selama 10 menit pada suhu kamar atau suhu 37 derajat Celcius. Hal ini dimaksudkan karena memang reaksi yang berjalan cukup lambat, sehingga waktu yang dibutuhkan juga pun cukup lama. Setelah melakukan absorbansi dan perhitungan dengan menggunakan kalkulasi tadi, maka didapatkan kadar trigliserida dalam serum darah. Kadar yang diingini yaitu kurang dari 150 mg per desiliter dengan ambang batas paling tinggi yaitu 200 mg per desiliter, sehingga melebihi dari itu dapat dikatakan tidak normal. Kesimpulan dari uji trigliserida ini yaitu bahwasanya kadar normal trigliserida dalam darah yaitu kurang dari 150 mg per desiliter hingga 200 mg per desiliter. Melebihi dari itu bahwa dapat dianggap tidak normal. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.